Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan series Alice in Borderland part terakhir. Bagi teman-teman yang belum menonton part sebelumnya, kalian bisa cek link video di deskripsi. Oke, tanpa banyak ngomong lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kali ini semua orang yang berada di pantai terdaftar sebagai peserta permainan dengan tingkat kesulitan 10 hati. Kartu hati terakhir yang selalu mereka cari-cari selama ini. Di tempat lain, Usagi berhasil kabur karena para militan fokusnya teralihkan dengan layar monitor yang memberitahu permainan akan dimulai di lokasi mereka. Mereka semua berkumpul di lobi, dan mereka semua dibuat terkejut dengan salah satu anggota pantai bernama Momoka yang tertusuk pisau di dadanya. Lalu layar HP mereka memunculkan perintah permainan, di mana mereka harus mencari siapa yang membunuh Momoka jika ingin memenangkan permainan. Aturan permainan ini, mereka harus menemukan pembunuh Momoka yang bersembunyi di antara mereka. Dan ketika berhasil menemukannya, mereka harus membakar pelakunya di sebuah api. Maka dengan itu, game pun berakhir. Dalam permainan kali ini, semua pemain mencurigai bahwa Asahi lah pelakunya. Hal itu dikarenakan dia adalah temannya Momoka dan selalu bersama dengan Momoka. Namun anehnya saat hari kematiannya, dia tidak sedang bersamanya. Mereka pun membawa Asahi dan akan membakarnya ke dalam api. Untungnya Usagi menghentikannya. Di sana pemain lain juga mencurigai An sebagai pelakunya. Hal itu dikarenakan An membawa kain yang berdarah. Tapi An membela dengan berkata, darah itu adalah darahnya Heather yang tertembak. Dia juga memberitahu kalau peluru di dalam tubuh Heather adalah senjata yang ada di pantai. Keadaan di sana semakin kacau dengan kedatangan Aguni dan anggota militan lainnya. Aguni menyarankan untuk membakar semua orang di pantai selain anggota militan. Hal itu dilakukannya untuk bisa mengetahui pelaku sebenarnya. Orang-orang yang ada di sana hanya bisa berlari karena diburu oleh para anggota militan. Para anggota militan dengan kejamnya menembaki semua anggota pantai yang lain tanpa mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Mereka sudah banyak membakar orang, tapi permainan belum berakhir juga, dan itu artinya orang yang dibakar itu bukanlah pelakunya. Di sisi lain, anggota militan yang bernama Last Boss membakar hotel dengan bensin agar mereka semua keluar, dan anggota militan yang ada di luar dapat dengan mudah menembaki mereka dari atap gedung hotel. Sementara itu, Usagi dan Asahi sedang mencari keberadaan Arisu yang disekap. Sedangkan di sisi lain, Chichiya dan Kuina sedang mengamati pembantaian ini dari ruangan CCTV. Dan di sana mereka melihat ada orang yang mencurigakan bergerak seorang diri. Kuina pun menghampirinya dan ternyata orang itu adalah An dan dia sedang mencari sesuatu. Dan setelah barang yang ditemukan berhasil ketemu, dia pun bergegas pergi dan dia mengatakan ke Kuina, dia akan mencari pelakunya dengan memanfaatkan sidik jari yang tertinggal pada pisau di tubuh Momoka. Kuina pun memutuskan untuk membantunya karena dengan itu hasilnya akan lebih akurat dan tidak perlu ada pembantaian yang sia-sia. Namun ketika di tengah jalan, mereka dihadang oleh Last Boss. Di sini Kuina menyuruh An untuk pergi dan dia akan menangani orang tersebut. Pertarungan antara Kuina dan Last Boss pun dimulai. Sementara itu, An mengambil sidik jari dari pisau di tubuh Momoka. Kembali ke Kuina yang sedang bertarung, mereka bertarung dengan sengit dan di sela-sela pertarungan, Last Boss heran kenapa Kuina sangat kuat. Dia bertanya apa pekerjaannya sebelum masuk ke dunia ini. Mendengar itu, Kuina pun menjelaskan masa lalunya. Dahulu, Kuina adalah seorang laki-laki yang memiliki ayah seorang pelatih dojo.
Namun karena memiliki kelainan, dia memutuskan untuk menjadi transgender. Kali ini giliran Kuina yang bertanya masa lalu Last Boss. Dan Last Boss memberitahu kalau dulu dia adalah seorang no-lab yang selalu mengurung diri di kamar dan tidak pernah bersosialisasi. Namun itu berubah semenjak dia berada di dunia permainan ini. Karena sering melakukan permainan kematian, sekarang dia terobsesi dengan kematian. Dan dia memutuskan untuk merubah hidupnya dengan mentato tubuhnya seperti sekarang ini. Pertarungan mereka kembali berlanjut dan Kuina teringat dengan ajaran ayahnya dan dengan itu dia dapat mengalahkan Last Boss. Di tempat lain, Chishia akan menghadapi anggota militan yang menggunakan sniper. Dia bernama Niragi. Chishia beranggapan kalau anggota militanlah pelakunya. Dia pun bertujuan untuk membunuh anggota militan. Chishia melempar kartu untuk mengecoh Niragi. Dan dengan cepat dia menembakkan senjata apinya. Di sisi lain, Usagi yang sedang mencari Arisu, dia mendengar suara samar-samar meminta tolong. Usagi pun segera ke arah sumber suara itu, dan ternyata itu adalah Arisu yang sedang meminta tolong. Usagi pun membuka ikatannya dan membawa Arisu ke tempat yang aman. Karena waktu tinggal sedikit lagi, Usagi menjelaskan peraturan permainan ini pada Arisu. Di sana mereka berdiskusi tentang siapa pembunuh sebenarnya. Usagi pun berpikir, jika dia jadi pembunuhnya, maka dia akan ikut dalam permainan. Dan dia mencurigai kalau pembunuhnya adalah salah satu dari kelompok militan. Namun Arisu tidak setuju, karena jika anggota militan pelakunya, maka mereka akan saling membunuh. Dan Arisu mengetahui kalau tujuan permainan kartu hati bukanlah seperti itu. Sebab Arisu sudah pernah mengalami permainan kartu hati, di mana permainan itu memainkan perasaan dan berujung pengkhianatan hingga saling membunuh antar teman. Akhirnya Arisu menyadari sesuatu, kenapa Game Master memulai permainan dengan para pemain, lokasi, dan situasi saat ini, yaitu setelah Heather mati lalu Momoka dibunuh. Arisu menyimpulkan kalau kematian mereka berdua bukanlah suatu kebetulan, yang pada akhirnya Arisu mengetahui siapa yang telah membunuh Momoka. Di sisi lain, An sudah berhasil mengidentifikasi sidik jari pada pisau yang menancap di tubuh Momoka. An pun hendak pergi ke lobi untuk memberitahu siapa pelaku sebenarnya. Sementara itu, Arisu pergi ke lobi dan dia mengajak Aguni agar mau bekerja sama dengannya dan menghentikan semua pembantaian yang sia-sia ini. Namun mendengar hal itu, Aguni malah memukul Arisu. Kemudian Aguni mengaku kalau dia adalah pelakunya. Namun Arisu membantahnya dan Arisu malah mengatakan kalau Agunilah yang telah membunuh Heather. Aguni pun kaget karena tidak ada satupun yang mengetahui soal pembunuhan Heather. Lalu adegan kembali menunjukkan waktu Heather melakukan permainan sebelum meninggal. Setelah menyelesaikan permainan, Aguni mengajaknya ke suatu tempat. Aguni merasa semenjak adanya organisasi pantai, Heather mulai kehilangan kendali dan dia mulai gila. Maka dengan itu Aguni pun ingin membubarkan organisasi tersebut. Aguni sedih karena Heather selalu membunuh orang yang berkhianat kepadanya. Padahal alasannya hanya menyembunyikan kartu yang tidak diberikan kepadanya. Akibat keadaan itu, Heather semakin gila demi sebuah kartu yang tidak tahu apakah bisa mengirimnya ke dunia asli. Berhasil atau tidak, dia rela membunuh banyak orang. Alasan lainnya, Aguni ingin membubarkan organisasi karena dia sudah tidak sanggup mengontrol anggota militan yang semakin hari semakin brutal. Di sini Heather merasa Aguni telah mengkhianatinya. Dia pun mengarahkan pistol ke arah Aguni. Sebelum Heather menembak, Aguni menunduk dan menembak Heather tepat di dadanya. Dan kemudian Aguni menghampiri Heather dan mengetahui ternyata pistol yang dibawa Heather tidak ada pelurunya. Aguni pun menyesal dan dia hanya bisa menangis karena tidak percaya kepada temannya sendiri. Aguni yang mengingat kejadian itu, dia semakin marah dan ingin membunuh semua orang yang ada di pantai.
Karena sebelum memasuki dunia ini, Aguni dan Nether mereka adalah sahabat sejati. Dia marah pada semua orang yang ada di pantai yang telah membuat sahabatnya menjadi gila. Oleh sebab itu, Game Master memanfaatkan perasaan Aguni dan membuat permainan 10 hati. Arisu mengatakan jika dia juga pernah mengalami hal yang sama dengannya, dan dia tahu apa yang telah dirasakan oleh Aguni. Namun Arisu malah diajar kembali sampai babak belur. Arisu juga mengatakan ke semua orang yang ada di sana bahwa pelaku yang sebenarnya adalah Momoka sendiri. Sedangkan Aguni dia terus mengamuk dan mengejar semua orang yang ada di sana. Karena pantailah temannya menjadi gila. Jadi dia ingin menghabisi semua orang yang ada di sana. Asahi pun berkata pada Arisu, dia akan mengalihkan perhatian semua orang. Dan ketika ia mengaku sebagai bandar permainan, dia mati terkena laser. Dan perhatian semua orang teralihkan kepadanya. Di sini Arisu melihat HP Asahi yang menyala dan dia memutuskan untuk membawanya. Arisu berasumsi ada sebuah petunjuk di HP itu. Tidak lama kemudian, Kuina datang bersama An. An mengatakan dari hasil penyelidikan sidik jari di pisau itu menunjukkan bahwa Momoka lah yang menusuk pisau itu ke tubuhnya sendiri. Arisu mengajak Aguni untuk berdamai, namun dari arah belakang, api mulai menyebar. Orang-orang yang ada di sana segera membawa mayat Momoka ke dalam api agar game berakhir. Namun di sana mereka terkena tembakan dari Niragi yang masih hidup. Dia berniat untuk membantai semua orang yang ada di sana. Melihat itu, Usagi dan Arisu mencoba menghentikan Niragi. Namun mereka malah tersungkur dan Niragi bersiap menembak mereka. Akan tetapi tanpa diduga, Aguni menghalangi tembakan Niragi dan dia menerjang Niragi ke arah api bersama dirinya. Pada akhirnya, para pemain yang tersisa membawa mayat Momoka untuk dibakar dan dengan ini permainan pun berakhir. Di sisi lain, Chishia mengambil kartu 10 hati yang berhasil mereka menangkan. Keesokan harinya, Arisu dan Usagi menonton rekaman di HP-nya Asahi. Dalam video itu terlihat Asahi dan Momoka yang sedang menyusuri lorong rel kereta. Mereka memasuki ke sebuah ruangan yang di dalamnya ada banyak orang dan banyak komputer. Ternyata Asahi dan Momoka bekerja di sana dan membantu mereka untuk mengelola permainan kematian ini. Terkadang mereka juga ikut dalam permainan, namun mereka bertugas sebagai pembunuh. Karena tugas itu Momoka tidak sanggup untuk membunuh orang lagi, dan dia mulai stres. Dan ketika dia ikut dalam permainan di pantai tempo hari, dia memutuskan untuk bunuh diri. Arisu curiga kalau di sana ada seorang game master. Arisu mengajak Usagi untuk ke tempat yang ada di dalam rekamannya Asahi. Ketika sampai di ruangan yang ada dalam video, terlihat di sana banyak sekali komputer. Namun terlihat semua orang yang ada di sana sudah terbunuh dengan laser di kepala mereka. Mereka di sana juga bertemu dengan Chishia dan Kuina. Arisu bertanya kenapa mereka ada di sini, dan Chishia memberitahu dia mendapatkan peta dari pembunuh bertopeng waktu melakukan permainan kejar-kejaran, dan peta itu mengarahkan ke tempat ini. Kemudian Chishia mengatakan kalau orang-orang di sini hanyalah bandar permainan dan bukanlah game master. Mereka juga pemain seperti dirinya, namun mereka bertugas untuk membuat permainan dan mereka pada akhirnya kalah karena kesemua kartu sudah didapatkan. Oleh sebab itu, mereka semua tewas terbunuh. Di saat mereka mengobrol, layar komputer di sekitar mereka menyala dan menampilkan Mira yang merupakan salah satu eksekutif pantai. Rupanya selama ini, Mira sengaja membaur dengan pemain yang ada di sana agar dapat dengan mudah mengawasi mereka. Namun di sini masih belum terbongkar apakah Mira adalah game master itu sendiri ataukah masih ada orang di atasnya. Mira mengatakan akan ada permainan baru dengan hadiah kartu wajah, yaitu kartu Jack, Queen, dan King. Level permainan itu akan lebih sulit dan permainannya akan dilakukan besok hari. Film ditutup dengan menunjukkan sebuah balon udara yang berada di atas kota Tokyo sambil membawa kartu wajah. Oke, sekian pembahasan series kali ini. Series ini kemungkinan akan mendapatkan season 2-nya, tapi entah kapan itu. Dan jika sudah rilis, saya akan membahasnya. Baiklah teman-teman, saya pamit dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.